Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bertemu dengan seorang tokoh wanita handal menurut saya. Karena beliau ini adalah seorang wanita yang cukup banyak berkecimpung baik dalam bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan keagamaan, bahkan dalam hubungan-hubungan publik beliau ini cukup berperan dan mendapat perhatian yang cukup banyak. Jadi saya tertarik untuk mengkaji wawasan yang beliau punya, dan untuk itu saya ingin menyampaikan podcast ini dalam tema peran pendidikan agama Islam dalam memperkokoh demokrasi. Tentunya demokrasi ini yang kita bahas tentang demokrasi yang berlaku di negara kita Indonesia ini. Jadi dalam hal ini saya Arjuna dari mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon ingin mengetengahkan hal yang sudah saya sebutkan tadi. Namun sebelum itu ada baiknya saya ingin beliau yang di samping saya untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Silakan di awal, Bu. Terima kasih Pak Arjuna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri terlebih dahulu nih kayaknya. Iya, Saya Ibu Arti Rabiatul Adawiyah. Saya juga sebagai staf guru, tapi saya sekarang bertugas di Sekolah Dasar Negeri Buntu, Kecamatan Taranu. Tapi saya tinggal di Jotang. Baiklah, sore hari ini suatu hal yang luar biasa Pak Arjun, saya bisa dijadikan narasumber malah hari ini. Luar biasa menunjuk saya sebagai narasumber pada sore hari ini, dengan harapan mudah-mudahan apa yang Pak Arjuna fokuskan untuk tugas ini bisa saya berikan manfaat ataupun pendapat yang lebih bagus, sehingga semoga tugas yang diberikan ini sukses dan berhasil. Iya, terima kasih, Bu. Baik, pemirsa, Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi dalam hal ini yang akan kita bahas yaitu tentang demokrasi yang akan kita kaitkan dengan pendidikan agama Islam. Di mana demokrasi ini kalau tidak salah demokrasi itu seperti asas bebas, Bu ya. Iya. Bebas dalam arti bebas menyampaikan pendapat atau menyampaikan harapan kepada dari warga masyarakat ke pemerintah, kayaknya begitu ya. Jadi dalam hal ini saya ingin menggali wawasan yang Ibu punya tentang demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi dan Islam ini apakah memang tidak bisa dipisahkan kayaknya, Bu ya? Iya. Ya, kira-kira menurut Ibu itu bagaimana, Bu? Baik, terima kasih Pak Arjun, materinya luar biasa sekali. Ini tentang demokrasi. Pertanyaan yang pertama ini, apakah Islam dan demokrasi itu memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan? Betul. Mungkin Pak Arjun, kita berangkat dari arti kata demokrasi itu sendiri dulu. Seperti apa? Demokrasi itu apa? Kalau biasanya kan kalau waktu kita sekolah demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya. Iya, betul. Mungkin kalau dari kata aslinya demokrasi ini adalah bebas berekspresi, bebas berpendapat. Tapi begitu dalam konteks Islam, masuk dalam konteks agama Islam, bebas berpendapat, bebas berekspresi tentu punya batas-batas tertentu yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Artinya bolehlah kita berpendapat semau kita, tapi kita juga harus secara sopan, santun, dengan etika yang baik mungkin untuk menyalurkan pendapat atau mengekspresikan segala yang kita mau, harus tetap sesuai dengan tuntunan Islam.
Seperti itu Pak Iya. Jun. Jadi begitu kita bebas berpendapat, artinya kita juga harus melihat siapa teman kita berbicara, apa materi yang kita sampaikan, yang kita mau dari pendapat atau ekspresi kita, apakah itu tidak mengecewakan orang lain, bermanfaatkah bagi orang lain, atau hanya sekedar kita mau mengolok-ngolok orang. Seperti itu kan kadang-kadang seperti itu, berpendapat dengan brutal, dengan segala macam yang kita mau tapi tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Berarti menurut apa yang saya tangkap ini, berarti demokrasi ini semacam alat yang diproduksi oleh manusia dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Iya. Kemudian agama Islam lewat pendidikannya ini akan mengatur atau membatasi gerakan yang setidaknya akan merusak asas itu sendiri, kayaknya Iya, demikian. kayak benar sekali Pak Jun. Ya, terima kasih Bu, bagus sekali, pas sekali tanggapannya. Terus yang ingin saya tahu kembali Bu, mengapa pendidikan dan demokrasi ini selalu saling berhubungan demikian? Dikaitkan dengan demokrasi dengan pendidikan itu juga semakin luas mungkin Pak Arjun kalau menurut saya. Ya. Karena begitu kata demokrasi dimasukkan ke dalam kata pendidikan, dalam lingkup pendidikan, artinya anak-anak di situ kita harus menempatkan mereka itu sebagai pusat perhatian. Karena mereka berhak mengeluarkan pendapat dan juga mereka berhak tahu apa yang mereka tahu yang akan disampaikan oleh guru. Artinya pendidikan ini menempatkan siswa atau murid kita itu benar-benar sebagai pusat perhatian guru, karena mereka juga bebas berekspresi sesuka mereka, apalagi sekarang namanya kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka artinya anak-anak itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau mereka maunya saya condongnya di bidang ini misalnya Bu, jadi kita tidak bisa paksakan mereka untuk condong ke bagian yang guru mau, tapi paling tidak kita kasih dia kesempatan untuk menyalurkan bakat, ekspresi dan kemauannya dia sesuai dengan bidang yang dia mau. Jadi saya pikir demokrasi ini luar biasa di dunia pendidikan, karena pertama mungkin kita bisa menempatkan siswa atau murid kita atau manusia yang berada di lingkungan sekolah ini benar-benar kita manusiakan mereka, karena artinya kita tidak mau apa maunya guru itu yang harus mereka jadi, ya kan? Jadi anak-anak kita beri kesempatan, beri waktu, beri mereka kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengekspresikan diri, berpendapat, tapi tetap sesuai dengan konteks Islam, sambil kita ajarkan kepada mereka bahwa bebas saja mengeluarkan pendapat atau berekspresi, tapi harus sesuai dengan adab etika. Seperti itu. Luar biasa menarik sekali Bu. Sepertinya apa yang kita bahas kali ini semakin dekat menyentuh sama tema yang akan kita bahas ini. Iya. Kalau demikian, tadi sudah kita bahas tentang pendidikan. Dalam arti di sini akan melibatkan siswa, seperti yang Ibu sampaikan tadi, memanusiakan manusia. Nah, itu sudah jelas. Sekarang karena ini kita kaitkan dengan demokrasi, maka di dalam demokrasi ini tentu ada kegiatan-kegiatan. Secara garis besar atau dalam lingkup kecilnya bisa kita jelaskan di sini. Misalnya contoh dalam kegiatan demokrasi, beberapa yang kita kenal seperti pemilihan umum, musyawarah, dalam hal menyampaikan pendapat dan segala macam. Kiranya Ibu bisa menyampaikan secara detail peran daripada agama Islam ini atau pendidikan agama Islam ini dalam pelaksanaan kegiatan demokrasi tersebut, Bu. Baik, terima kasih Pak Arjun. Dikaitkan kembali dengan demokrasi ke pemilihan umum misalnya. Di pemilihan umum artinya kan sampai sekarang ada asas pemilihan umum itu, asas demokrasi itu jujur dan adil. Sudah namanya sudah jujur dan adil, artinya langsung menyentuh ke agama Islam. Islam itu mengajarkan kejujuran dan keadilan. Artinya kalau kita memilih secara jujur dan kita menempatkan pilihan kita juga secara adil, artinya kita
akan mendapatkan hasil dari pilihan kita itu orang-orang yang jujur dan adil. Nah, dalam konteks ini, terutama di pemilihan umum misalnya, artinya kalau para pelaku pemilihan ini tidak jujur, tidak adil, artinya pemilihan umum kita ini tidak baik. Karena sudah salah karena tidak jujur dan tidak adil. Karena asasnya pemilihan umum kan jujur dan adil. Ini sudah masuk dalam konteks agama Islam. Nah, untuk bermusyawarah misalnya. Bermusyawarah jelas di dalam Al-Qur'an ada dikatakan di sana wasyawirhum fil amr. Artinya ajaklah mereka bermusyawarah dalam setiap urusan. Jadi apapun misalnya kita sebagai pemimpin tidak berhak harus menentukan ini keputusan saya dan kita harus menjalankan dan teman-teman harus menjalankan ini keputusan saya tanpa ada musyawarah. Yang paling baik untuk mengambil suatu keputusan kita harus meminta pendapat kepada teman-teman yang ada di sekitar kita untuk mencapai satu kata mufakat. Nah, juga bekerja sama. Nah, bekerja sama mungkin dalam mengambil keputusan sudah kayak saya katakan tadi, jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi kita harus mengutamakan musyawarah. Yang selanjutnya hak untuk mengajukan pendapat misalnya Pak Jun ya. Jadi hak untuk mengajukan pendapat itu memang kita berhak, tapi kadang pendapat yang akan kita keluarkan itu kadang kita punya toleransi. Apakah tidak tersinggung,kah lawan bicara kita? Apakah yang akan kita sampaikan ini tidak mengecewakan mereka? Padahal ini yang benar, yang mereka kerjakan itu salah. Jadi peribahasa Arab itu mengatakan kulil haqqo walau kana murrun. Katakan yang benar itu walaupun itu pahit. Artinya kita sampaikan saja walaupun yang ini yang benar, walaupun di hati mungkin atau di yang akan diterima oleh orang yang akan kita beritahu mungkin kurang pas atau kurang tepat, tapi yang penting kita sudah sampaikan bahwa ini yang benar, yang kalian lakukan masih keliru atau salah, inilah yang benar, ini yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Jadi ada kata kulil haqqo walau kana murrun, katakan yang benar itu walaupun pahit. Mungkin itu aja Pak Jun untuk sementara. Ini kalau bisa kita ambil kesimpulan, sepertinya ini sudah sangat menyentuh sekali, sudah membaur dengan apa yang topik yang kita bahas ini. Karena peran pendidikan agama Islam di sini dalam demokrasi itu sudah jelas dan kita semua sudah bisa mengambil kesimpulan. Sepertinya begini, kalau saya boleh menyimpulkan Bu, boleh Pak Jun. Koreksi. Bahwa segala aspek kehidupan yang ada di seluruh dunia yang dijalankan oleh manusia semuanya itu sudah tercantum di dalam Al-Qur'an. Sudah diatur dan sudah ditentukan arah dan tujuannya. Demikian juga dalam hal demokrasi. Demokrasi ini kita bilang bebas. Artinya kalau kita bilang bebas saja itu tercipta dari pola pikir manusia. Tetapi ketika dengan agama kita atur bebas, sehingga dalam agama itu sudah diatur kebebasan yang bagaimana. Kebebasan itu sudah diatur dengan tata tertib, sopan santun, etika, adab dan lain sebagainya. Begitu pandangan saya Bu, mohon dikoreksi. Luar biasa sekali kesimpulannya Pak Jun. Intinya demokrasi yang terutama di dalam bidang pendidikan yang dikaitkan dengan ajaran Islam, kita bebas saja mengeluarkan pendapat, tapi harus tetap sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Mungkin itu saja yang saya garis bawahi. Boleh kita berdemokrasi terutama di dalam pendidikan, tapi harus tetap sesuai dengan etika dan sopan santun. Nah, pemirsa, sepertinya apa yang kita bahas sudah sangat gampang dibahas oleh Ibu Arti ini. Jadi tidak sia-sia dan tidak ada kekecewaan yang saya dapatkan di sini sama sekali. Lebih daripada yang saya harapkan sebenarnya. Terima kasih sekali. Sebab pendidikan agama Islam betul-betul berperan dalam memperkokoh demokrasi. Kalau saja demokrasi berjalan sendiri tanpa pendidikan agama Islam, maka demokrasi itu akan menjadi hal yang merusak. Ketika pendidikan agama Islam dikaitkan atau dijalankan bersamaan dengan demokrasi,
maka demokrasi itu akan berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, itu tadi, terima kasih Bu Arti Ya. atas segala penjelasan dan wawasan Ibu ini sudah sangat banyak memberi masukan kepada kami. Mudah-mudahan itu juga dapat memberikan masukan kepada rekan-rekan mahasiswa, juga dapat memberi nilai tambah dari Bapak dosen pembimbing saya. Ya, harus itu Pak, iya. harus Pak ya. Jadi barangkali sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama pelaksanaan podcast ini ada sikap kami yang tidak berkenan, ada ucapan kami yang mengganggu ketenangan atau mengganggu batin Bapak Ibu atau pemirsa semua. Mohon kiranya dapat dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bu Arti. Iya, sama-sama, Terima kasih Pak Arti. kepada pemirsa semuanya. Terima Mohon kasih maaf, semuanya. Ya. Dan kami tutup. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.